Hai educators, kembali lagi di channel Samsam Education. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi analisis grafik fungsi kuadrat menggunakan spreadsheet seperti ini. Ketika nilai A, B, dan C kita ubah, maka grafik maupun analisisnya akan menyesuaikan. Sebagai contoh, kita mengganti nilai A, B, dan C ini. Maka nilai D maupun nilai X1, X2 serta analisisnya akan berubah. Begitupun grafik fungsinya. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak video berikut. Pertama kita buka tab baru, lalu buka titik 9, lalu kita pilih Google Spreadsheet. Setelah itu kita buat spreadsheet yang baru. Setelah spreadsheet kosong ini terbuka, jangan lupa ganti namanya menjadi aplikasi analisis grafik fungsi kuadrat. Nah, setelah itu kita sudah bisa membuat aplikasinya. Pertama, kita cantumkan judulnya. Lalu kita masukkan keterangan untuk fungsi umum, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri. Fx sama dengan Ax berpangkat 2. Untuk pangkat 2, Anda bisa menggunakan bantuan karakter mat. Tambah Bx ditambah C. Nah, sehingga kolom input yang kita akan butuhkan adalah nilai A, B, dan C. Agar lebih rapi, kita buat dalam bentuk tabel. Setelah tabelnya selesai, ada baiknya kalau nilai A, B, dan C ini kita buat dalam bentuk variabel tertentu. Contoh, nilai A kita buat dalam bentuk nilai titik A. Kemudian nilai B, nilai titik B, dan nilai C. Nah, setelah tabel input selesai, kita buat analisis yang pertama, menentukan nilai D-nya secara otomatis. Nah, seperti yang kita pahami bahwa menentukan nilai D itu dengan menggunakan rumus B kuadrat kurang 4AC. Berarti kita masukkan sama dengan B kuadrat. Berarti nilai B berpangkat 2 kurang 4 kali nilai A kali nilai C. Maka nilai D ini akan otomatis muncul sesuai nilai A, B, dan C yang dimasukkan. Kita ambil contoh 1, 2, dan negatif 3. Maka nilai D-nya adalah positif 16. Setelah mendapatkan nilai D, kita juga membutuhkan nilai D ini untuk analisis kita nantinya. Sehingga kita perlu mengubah nilai D ini untuk variabel tertentu. Kita coba saja memasukkan sebagai nilai titik D. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai X1 dan X2 atau akar-akar jika nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti ada X1 dan X2. Nah, untuk nilai X1 kita bisa menggunakan rumus untuk menentukan akar-akar pada persamaan kuadrat. Begitupun X2 yang membedakan hanyalah tanda positif maupun negatifnya. Seperti yang kita ketahui, menentukan akar-akar bisa dengan menggunakan rumus min B plus minus akar D atau B kuadrat kurang 4AC per 2A. Sama dengan kita gunakan buka tutup kurung karena untuk pembilangnya. Negatif nilai B kurang akar. Untuk akar sendiri kita menggunakan rumus SQRT. Buka kurung, masukkan nilai D. Tutup kurung. Nah, setelah itu dibagi dengan 2A. Berarti per, buka tutup kurung, masukkan nilai
2 kali 2 nilai A. Nah, karena di sini X1 berarti kita jumlahkan. Maka akan muncul X1 nilai 1 sesuai dengan nilai A, B, C yang ada di sini. Untuk nilai X2-nya kita akan menggunakan rumus yang sama tetapi dengan simbol kurang akar D. Kita bisa copy. Lalu kita ganti tandanya menjadi negatif. Maka X2-nya adalah negatif 3. Kita uji coba kembali. Akan muncul nilai yang menyesuaikan dengan nilai A, B, dan C sesuai rumus yang kita masukkan tadi. Agar kolom ini muat, kita bisa mengatur jumlah angka di belakang koma. Kita ambil 3 angka. Sehingga kita sudah bisa mengotomatisasi untuk nilai X1 dan X2. Analisis selanjutnya, kita akan membuat grafik fungsi kuadratnya atau grafik parabolanya. Tetapi untuk menentukan grafiknya, kita memerlukan tabelnya terlebih dahulu. Nah, berarti kita membuat tabel kaitan antara X dan Y terlebih dahulu. Nah, untuk kolom X, kita bisa memasukkan interval tertentu. Misal, mulai dari negatif 10 sampai positif 10. Bisa kita gunakan dengan menarik nilainya. Nah, sehingga sudah terbentuk nilai dari negatif 10 sampai 10. Kita rapaikan tabelnya dengan memberikan garis, lalu membuat perataan tengah. Untuk nilai Y, karena dia akan menyesuaikan berdasarkan nilai A, B, dan C yang diinput, dan nilai X tentu saja yang sesuai pada baris yang sama. Berarti kita bisa masukkan sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti sama dengan nilai A dikali dengan nilai X-nya berpangkat 2. Kita buka kurung dulu. Berpangkat 2. Kurung. Ditambah nilai B-nya dikali nilai X-nya kembali. Lalu tambah nilai C. Maka akan keluar hasilnya positif 119 dengan nilai A1, B, min 2, dan C1. Nah, untuk nilai yang lain kita bisa copy rumus ini sampai ke ujung bawah. Sehingga tabel yang kita buat akan menyesuaikan. Nah, untuk membuat grafiknya kita bisa blok tabelnya terlebih dahulu. Lalu kita bisa pilih gambar sisipkan diagram atau boleh pilih menu sisipkan, lalu pilih diagram. Nah, maka diagramnya akan muncul berbentuk kurva parabola. Kita akan mencoba mengganti nilainya agar menyesuaikan. Ketika kita ganti negatif 2, bentuk grafiknya seperti ini. Dan seterusnya maka akan menyesuaikan. Nah, jadi ini grafik fungsinya. Anda boleh mengkustomisasi lagi bentuk grafiknya. Contoh kita akan menghapus ini. Silakan disesuaikan sesuai kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya, analisis yang ketiga yang kita butuhkan adalah seperti pada aplikasi ini, kita membutuhkan grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah, titik potongnya terhadap sumbu Y, titik puncaknya, dan sumbu simetri. Nah, pertama kita buat dulu keterangannya. Perkecil kolomnya untuk kolom nomor. Kita akan memasukkan rumusnya. Untuk analisis pertama, yang kita butuhkan adalah kurvanya terbuka ke atas atau kurvanya terbuka ke bawah. Ini bisa kita gunakan rumus if. Karena yang menjadi perhatian kita adalah nilai A-nya. Nilai A besar 0 berarti dia akan terbuka ke atas
dan kecil 0 berarti terbuka ke bawah. Sehingga kita perlu antisipasi ketika nilai A sama dengan 0 berarti dia tidak membentuk grafik fungsi kuadrat. Sama dengan if nilai A besar 0, kurva terbuka ke atas. Tambahkan if lagi untuk A kecil 0. Maka kurva terbuka ke bawah. Dan kita tambahkan untuk kemungkinan errornya yakni A sama dengan 0. Seperti yang jelas pada kurva di sini dia terbuka ke bawah. Untuk analisis yang kedua, kita membutuhkan titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, min 2. Nah, 0, ini adalah hasil dari nilai X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan negatif 2. Maka hal yang sama kita bisa lakukan dengan memasukkan poin kedua sama dengan munculkan deskripsinya. Titik potong terhadap sumbu Y adalah buka kurung, balas ketik. Untuk menghubungkan dengan rumus kita gunakan simbol dan masukkan nilai nolnya, kemudian dan kembali masukkan teks untuk pemisahnya yakni koma, dan masukkan untuk nilai Y-nya, dan lalu masukkan teks untuk tutup kurung. Maka nilainya akan menyesuaikan. Titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,18 sesuai nilai yang ada pada tabel ini. Untuk yang ketiga, kita butuhkan adalah titik puncaknya. Ingat kembali, rumus untuk titik puncak adalah XP, YP, di mana nilainya adalah negatif B per 2A, negatif D per 4A. Sama dengan masukkan deskripsi terlebih dahulu. Titik puncak parabola. Titik 2. Tambahkan buka kurung, baris tanda petik, dan pertama kita akan masukkan titik puncak pada sumbu X-nya, yakni min B per 2A. Gunakan rumus, kita buka tutup kurung agar nilainya lebih aman. Min nilai D dibagi dengan 2 dikali nilai A. Maka akan muncul nilai XP-nya atau titik puncak pada sumbu X-nya. Untuk bagian B-nya, kita tambahkan dulu pemisah tanda titik koma karena bisa saja nilainya berbentuk desimal. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk menentukan titik puncak pada sumbu Y-nya kita menggunakan rumus negatif D per 4A. Negatif nilai D per 4 dikali nilai A. Lalu kita buat deskripsi untuk tambahan tutup kurungnya. Dan tambahkan teks tutup kurung, lalu enter. Maka akan muncul otomatis titik puncak parabola 0,75 dan 19,125. Analisis yang keempat atau yang terakhir yang kita butuhkan adalah sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetri ini cukup dengan menggunakan rumus yang sama pada titik puncak, tetapi yang menjadi patokannya hanyalah titik puncak pada sumbu X-nya, yakni dengan menggunakan rumus min B per 2A. Masukkan deskripsinya.
sumbu simetri. Titik 2, X sama dengan, lalu kita masukkan rumusnya seperti yang tadi, min nilai B per 2 dikali nilai A, dan muncullah X sama dengan 0,75. Sekarang kita coba praktekkan aplikasi yang kita sudah buat. Kita ganti nilainya 1, maka otomatis berubah kurva terbuka ke atas, titik potong 0,18, titik puncak min 1,5, 15,75, dan untuk akar-akarnya masih error. Nah, akar-akarnya kita coba ganti. Nah, akar-akar ini terjadi karena D-nya negatif 63, yang artinya akar-akarnya bernilai imajiner, sehingga kita bisa tambahkan if error. Jika error, titik koma, kita tambahkan deskripsi akar imajiner, tutup kurung, dan enter. Lakukan hal yang sama pada rumus X2-nya. Kita bisa copy, lalu masukkan di sini dengan tanda pemisah negatif. Maka akar-akarnya imajiner. Kita coba angka yang lain. 2 masih terbuka ke atas, kita ganti negatif 3, kurva terbuka ke bawah, titik potongnya terhadap sumbu Y adalah 0,2, kemudian titik puncaknya 0,5,2,75, sumbu simetrinya X sama dengan 0,5. Jadi itu saja aplikasi yang bisa kita buat menggunakan Google Spreadsheet. Semoga bisa membantu, dan salam edukasi.